Oke, selamat datang semuanya di pertemuan ke-6 mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam. Di pertemuan ke-6 ini kita membahas tentang valuasi sumber daya alam. Lebih lanjut akan kalian pelajari di semester depan dalam mata kuliah penilaian sumber daya alam kalau kalian dapat. Nah, jadi dalam melakukan penilaian sumber daya alam ya, kita ini punya kesulitan, terutama untuk mengukur manfaat-manfaat yang sifatnya sosial ataupun lingkungan yang nggak punya nilai pasarnya. Misalnya, kira-kira berapa benefit dari public beach atau pantai publik atau pantai yang sifatnya gratisan nggak berbayar. Kalau berbayar kan kita bisa lihat willingness to pay-nya dari seberapa mau dia bayar tiketnya, kan begitu. Kalau gratis nggak ada tiket masuk, kita taunya dari mana. Kemudian juga mengukur social benefit atau manfaat sosial dari kebijakan untuk pengelolaan sungai, atau misalnya benefit yang diperoleh oleh orang-orang yang berkunjung ke taman. Nah, gimana mengukurnya? Ini adalah pertanyaan yang mencoba kita jawab. Nah, pertama tentu kita harus tahu ya jenis-jenis benefitnya, karena jenis benefit yang berbeda tentu akan diukur dengan cara yang berbeda. Misal, ini adalah salah satu pengklasifikasian benefit. Pengklasifikasian benefit tidak selalu seperti ini. Ini adalah salah satunya. Jadi pertama ada dua macam benefit ya, ada active values atau use values dan passive values atau non-use values. Nah, kalau di active values itu kalau di active values atau use values adalah orang-orang melakukan kontak secara langsung terhadap sumber daya alam yang kita analisis. Sementara kalau non-use values atau passive values adalah nilai sebuah sumber daya alam independen dari aktivitas manusia yang menggunakan values-nya. Nah, ini memang kalau kita baca seperti ini kan rada sulit ya. Jadi maksudnya gimana? Gambaran simpelnya gini. Kalau kita pakai bahasa yang lebih sederhana, use values atau active values itu adalah nilai sumber daya alam bagi kita karena ada manfaat yang diberikan oleh sumber daya alam tadi. Kalau passive values atau non-use values adalah nilai sumber daya alam bukan karena manfaat yang dia berikan, tapi karena rasa yang kita miliki atas sumber daya alam tadi. Nah, nanti detailnya kita bahas nanti ya. Kita bahas yang use values dulu atau active values. Ini berarti nilai yang kita berikan pada sumber daya alam karena dia memberikan manfaat kepada kita. Ada dua macam manfaat, yaitu manfaat yang secara konsumtif maupun manfaat yang sifatnya non-konsumtif. Manfaat yang sifatnya konsumtif adalah manfaat yang sifatnya ekstraktif. Jadi misalnya kayu hutan kita potong untuk bikin kusen, mineral kita pakai untuk bikin elektronik dan lain-lain. Rekreasional ini rada ambigu ya, kita coret dulu lah. Kemudian perburuan binatang dan juga memancing. Nah, itu adalah contoh consumptive values. Kalau non-consumptive values berarti penggunaan manfaat yang sifatnya non-ekstraktif. Non-ekstraktif itu berarti tanpa memindahkan dari tempat asalnya, sumber daya alamnya kita biarkan di sana. Atau kadang bahasa lainnya adalah ketika kita gunakan sumber daya alam itu nggak habis pakai gitu, nggak hilang setelah kita pakai. Misalnya ekoturism atau wisata lingkungan, wisata alam, mengamati binatang,
naik kapal, hiking, camping, rock climbing itu non-konsumtif. Ini simple ya. Nah, sekarang kita bahas yang passive values atau non-use values. Jadi nilai yang kita berikan kepada sumber daya alam bukan karena manfaatnya, tapi karena rasa yang kita miliki atas sumber daya alam tadi. Option value kita tunda sebentar, kita bahas existence value dulu. Jadi existence value itu adalah kerelaan untuk membayar, untuk memelihara keberlangsungan dari sumber daya alam tadi, meskipun kita nggak punya keinginan untuk memanfaatkannya. Jadi misalnya, misalnya adalah konservasi badak bercula satu, salah satunya di ujung kulon. Nah, kalau misalnya badak bercula satu ini, kalian baca berita, badak bercula satu punah, kalian senang atau sedih? Atau biasa aja gitu? Biasanya kan sedih. Kalau misalnya pemerintah mengatakan badak bercula satu dalam kondisi potensi punah nih, kita butuh dana misalnya 50 miliar setahun untuk memelihara kelestariannya. Setuju nggak uang pajak dipakai? Oh, setuju misalnya. Mungkin mayoritas kita akan setuju karena kita nggak ingin badak bercula satu punah. Padahal kalau dipikir-pikir, kalau badak bercula satu punah, emang apa pengaruhnya ke kita? Apakah kemudian Indonesia dilanda huru-hara gara-gara badak bercula satu punah? Ataukah tiba-tiba masa bangsa jadi suram setelah badak bercula satu punah? Apakah kemudian setelah badak bercula satu punah bioskop jadi pada tutup begitu? Kan ya tidak juga gitu. Badak bercula satu punah terus ya so what gitu. Kalian ya melanjutkan hidup kalian gitu. Ya tetap aja nonton Netflix gitu kan. Tapi kenapa gitu? Kok kalian mau mengeluarkan uang 50 miliar untuk memelihara badak bercula satu? Maksudnya kalian rela uang pajak ini bukannya untuk menambah infrastruktur, tapi untuk konservasi badak bercula satu di ujung kulon. Ya itu soal rasa gitu. Perasaan juga ada value-nya gitu. Nah, jadi existence value ini adalah willingness to pay untuk memelihara kelestarian sumber daya alam meskipun sebenarnya nggak ada manfaatnya buat kalian. Ya. Nah, kemudian bequest and key values adalah willingness to pay untuk memastikan bahwa generasi saat ini dan generasi yang bequest and key values adalah kerelaan untuk membayar untuk memastikan bahwa generasi sekarang dan generasi yang akan datang dapat menikmati sumber daya alam tadi. Di beberapa literatur bahkan dibatasin bukan generasi sekarang tapi generasi yang masa akan datang. Maksudnya gini, kalau existence value kan itu perasaan kita bagi kita gitu. Nah, kalau bequest value itu adalah existence value, tapi ibaratnya gini, kalian nggak rela generasi yang masa datang itu nggak bisa lihat badak bercula satu. Jadi kalian merasa sedih kalau anak cucu kalian tidak bisa melihat badak bercula satu. Padahal kalau dipikir-pikir kan, emang kenapa kalau nggak bisa lihat? Ya nggak apa-apa sih, kan begitu. Tapi rasanya kan gimana? Nah, ini jadi sama-sama soal perasaan. Kalau existence value adalah perasaan kalian sendiri, kalau bequest value adalah perasaan kalian karena kalian kasihan melihat generasi yang akan datang nggak bisa menikmati sumber daya alam tadi. Nggak bisa lihat badak bercula satu. Nah, option value
Nah, option value itu gini, eh kurang lebih gini. Option value kan artinya nilai pilihan ya. Loh, ini memilih apa kan begitu. Ini bukan opsi pilihan dalam bahasa Indonesia, tapi ini di dunia keuangan ada yang namanya option. Misalnya stock option itu adalah hak untuk membeli saham di masa depan dengan harga tertentu. Jadi misalnya saya punya stock option nih, saya punya surat. Ini biasanya stock option ini adalah bonus bagi top management supaya dia punya kepentingan untuk meningkatkan nilai saham perusahaan. Maka diberikan bonus berupa stock option. Jadi pegang surat bahwa tanggal bahwa tanggal 8 Juli 2025 orang yang memegang surat ini punya hak untuk membeli 100.000 lembar saham dengan harga $50. Ini tahun 2020. Itu nanti hak belinya di tahun 2025. Orang yang megang sertifikat stock option itu punya hak untuk membeli di tanggal 8 Juli 2025 saham seharga $50. Sekarang misalnya harga sahamnya adalah $30. Nah, sehingga nanti si top manajemen ini jadi fokus, bonus dia ditentukan oleh keberhasilannya meningkatkan nilai saham. Jadi stock option adalah hak untuk membeli saham di masa depan dengan harga tertentu. Nah, apakah nanti di tahun 2025 harganya berapa? Nggak tahu. Bisa jadi misalnya 8 Juli 2025 harga pasar stock optionnya harga pasar stoknya sahamnya misalnya $60. Dia punya hak untuk beli $50. Berarti kan dia untung $10 per lembar saham. Nah, kalau ternyata tahun 2025 harga sahamnya cuma $40, maka ya hak itu tidak akan dia eksekusi. Ngapain dia beli $50 kalau dia bisa beli $40 di pasar? Nah, kita kembalikan ke option value di sini. Option value itu adalah kerelaan seseorang untuk membayar untuk menjaga kelestarian sumber daya alam karena mereka punya keinginan untuk menggunakannya suatu saat di masa depan, tapi dia belum fix, belum pasti, ya masih awang-awang lah gitu. Pengen sih ke sana, tapi nggak pengen-pengen banget, tapi pengen. Nah, jadi misalnya kembali ke Badak Bercula 1, posisinya kan di ujung kulon. Nah, kalau kalian mengatakan, oh saya setuju uang pajak 50 miliar per tahun diberikan untuk ujung kulon. Kenapa? Saya kayaknya sih pengen suatu saat saya berkunjung ke ujung kulon. Nah, jangan sampai nanti tutup duluan sebelum saya ke sana. Nah, kapan ke sananya? Ya nggak tahu juga. Mungkin 10 tahun lagi, mungkin 15 tahun lagi, mungkin 20 tahun lagi. Nah, yang seperti itu yang namanya option value. Nah, kalau active use value kan ini enak ya. Nilai pasarnya ada gitu, kelihatan lah. Ya, orang kayu ada harga pasarnya gitu. Mineral per ounce ada harganya, sehingga kita tahu marginal willingness to pay dari pembeli, kita juga tahu marginal cost dari supplier, ada juga yang menyebutnya sebagai marginal willingness to accept dari penjual. Nah, jadi kalau ada market value enak, karena itu bisa langsung kita pakai. Cuman ada persyaratannya, pertama persaingannya sempurna dan nggak ada eksternalitas. Itu kayaknya sudah jelas ya, persaingan sempurna adalah pembeli dan penjual tidak bisa mengatur harga. Mereka mungkin merasa bisa mengatur,
Tapi pada prakteknya enggak. Saya kayaknya udah ngasih contoh tukang nasi goreng ya, jadi mungkin nggak usah kita bahas. Eksternalitas itu merugikan orang lain, eh, apa namanya, ya kayak yang kelapa sawit, minyak sawit supaya murah dibakar, yang kena asapnya orang Kalimantan, yang paling banyak memanfaatkan minyak sawitnya orang di Jawa. Industri yang menggunakan minyak sawit ya ada di Jawa, populasi penduduk yang paling banyak ya ada di Jawa, yang goreng minyaknya juga ya paling banyak di Jawa, tapi yang merasakan eksternalitasnya orang Kalimantan. Nah, jadi kayak misalnya harga kayu dan mineral itu berapa harga di pasar kelihatan, eh, benefit dari public beach bisa kita estimasi dari data revenue pantai yang sejenis tapi berbayar. Jadi misalnya ada pantai yang berbayar, misalnya ada 2 spot pantai. Pantai ini serupa, yang satu berbayar, yang satu gratis. Tingkat ekonomi masyarakatnya juga mirip. Nah ini yang gratis ini bisa kita caplokkan benefitnya menggunakan angka yang berbayar. Nah kalau kayak benefit dari melindungi ikan paus ya, dapat diestimasi dengan menganalisa apa namanya, festival melihat paus. Jadi misalnya kira-kira berapa biaya sewa kapalnya misalnya. Masyarakat mau nggak bayar kapal tadi gitu, berapa banyak masyarakat, jadi berapa banyak kapal yang beroperasi dan berapa harganya, sebenarnya seperti itu bisa mengidentifikasi orang ini seberapa banyak benefit dari melindungi paus. Salah satunya, nah ini salah satu, bukan berarti satu angka ini menyelesaikan perhitungan kita. Salah satunya adalah dengan melihat ketika ada festival ini jumlah kapal yang disewa sekian, per orang bayar sekian. Nah itu kita peroleh nilai benefitnya. Ya contohnya seperti ini. Jadi harga, kalau ibaratnya gini, misalnya kalian mancing di sungai dan mancing di pemancingan. Kalau mancing di pemancingan misalnya sehari biayanya $25 misalnya. Nah ini kalian mancing di sungai, nggak perlu bayar. Nah tinggal dikalikan aja berapa kali mancing, berapa biayanya kalau kalian di kolam pancing. Nah itu dikalikan sudah dapat. Berarti nilai manfaat sungai ini untuk sebagai sarana pemancingan adalah sekian, meskipun sebenarnya kalian nggak bayar gitu, tapi kita proyeksikan menggunakan hitungan dari kolam pancing. Nah cuma memang kalau ada eksternalitas, nah ini harga akan lebih rendah gitu. Market price itu undervalued, terlalu rendah daripada yang seharusnya. Ya kalau seandainya pembukaan lahan sawit itu nggak dibakar, mungkin harga minyak goreng di pasaran nggak semurah sekarang, mungkin lebih mahal. Nah, jadi misalnya ini, kalau ini contohnya adalah kita mau mengganti alat pembangkit listrik yang lama yang memberikan polusi yang cukup besar dengan pembangkit listrik tenaga angin. Nah, kelebihan dari pembangkit listrik tenaga angin nggak ada, minim sekali eksternalitasnya, minim sekali emisi karbonnya. Nah, maka jadi begini, kalau kita melihat grafik ini misalnya MPC ini adalah pembangkit listrik tenaga batubara. Ini yang lama, MPC ini yang lama. Nah, asumsikan MPC yang lama ini kan yang dihasilkan adalah QM dengan harga PM, price M, ya kan? Nah, itu kan tidak memperhitungkan eksternalitas karena batu bara yang bertaburan di udara ya, dan masyarakat sekitar yang terganggu.
dan mungkin kelestarian hewan liar di sekitarnya, belum termasuk transportasi batu baranya dan lain-lain. Nah, kalau seandainya eksternalitas ini kita hitung, maka seharusnya kalau harga listrik ini mengkompensasi eksternalitas, maka di quantity M ini harganya ada di PS yang di atas itu. Jadi dengan kuantitas yang sama, harganya adalah PS. Itu nah, jadi gini, misalnya pembangkit listrik tenaga angin ini ada di tengah-tengah antara MSC dan MPC misalnya. Nah, mungkin dia kelihatan lebih mahal daripada MPC, daripada yang pembangkit listrik batu bara, tapi masih di bawah MSC gitu. Kalau memperhitungkan kompensasi eksternalitas, sebenarnya pakai batu bara itu ya mahal, karena BPJS-nya harus jalan. Kalau BPJS-nya jalan, ya kan? Sehingga sebenarnya meskipun pakai batu bara itu murah, nampaknya murah, belum tentu dia benar-benar murah kalau kita hitung eksternalitasnya. Nah, ini memang itu sebabnya kalau ada eksternalitas, PM ini jadi terlalu kecil, harusnya di PS. Kalau masyarakat bayarnya di PS, maka kita punya spare uang untuk mengkompensasi mereka yang terdampak oleh batu bara dan mungkin memulihkan ya program-program revitalisasi lingkungan yang mengalami kerusakan dari batu bara tadi. Kalau harganya ngikut yang PS dengan memperhitungkan MSC. Nah, ada juga analisis harga pasar secara indirect atau secara tidak langsung. Jadi banyak kasus tentu harga market secara langsung kan nggak ada. Nah, sehingga kan kayak public goods kan kita nggak punya harga pasarnya ya. Atau terkadang ada kondisi-kondisi di mana marketnya nggak ada karena pemerintah melarang. Contohnya narkoba. Narkoba kan kita nggak punya harga pasarnya. Harga ganja nasional berapa? Equilibriumnya kan nggak tahu. Ya ada sih, tapi nggak jelas gitu. Nah, jadi memang ada kasus-kasus di mana kita nggak bisa mendapatkan harga pasar secara langsung. Nah, maka untuk memperoleh harga pasarnya, kita melakukan estimasi dengan melihat nilai dari sumber daya alam yang jumlah yang kualitasnya itu related gitu. Sebentar. Jadi ibaratnya gini, kita memang nggak punya harga pasarnya secara langsung, tapi kita bisa mengestimasi nilainya dengan melihat nilai pasar dari barang komplementer. Nah, jadi barang yang terkait dengan sumber daya alam tadi gitu. Jadi misalnya kita mungkin nggak, misalnya ada sebuah taman gratisan. Idealnya kan kita cari taman yang sejenis berbayar. Kita peroleh nilainya. Kalau kemudian kita nggak bisa dapatkan taman yang sejenis berbayar, maka kita bisa cari harga barang-barang yang terkait atau yang komplementer terhadap taman tadi. Misalnya kita lihat pengaruh taman tadi terhadap harga rumah. Jadi harga rumah sebelum ada taman tadi dan sesudah ada taman tadi. Tentu saja kita harus cari, ya seperti kemarin with or without program, kita juga cari data pembanding yang nggak dekat taman tadi, kenaikan harga tanahnya berapa.
Misalnya setelah ada taman, dalam tempo 5 tahun, harga rumahnya naik 100%. Sementara yang nggak dekat dengan taman, tapi kualitas perumahannya sejenis, mungkin 30% atau 40% setahun. Setahun, 5 tahun. Berarti keberadaan taman tadi meningkatkan harga rumah di sekitarnya sebesar 60%. Kenapa kok harga tanah di sekitarnya naik jadi 60%? Bisa jadi karena pertama, kalau persis depan taman itu bisa dibikin usaha, menghasilkan. Berarti kan keberadaan taman tadi membuka peluang usaha. Berarti kan memberikan value kepada tanah tadi. Itu satu. Atau bisa jadi mungkin bukan karena buka usaha, tapi orang jadi bisa ke taman tadi, nggak perlu repot-repot jauh-jauh untuk bertransportasi. Kalau rumahnya jauh, untuk ke taman itu mungkin butuh waktu 45 menit. Ada bensinnya, harus mobilnya, waktunya. Nah, kalau deket tinggal jalan kaki. Nah, berarti penghematan waktu. Jadi mungkin kita nggak bisa dapat harga taman yang sejenis, tapi dampaknya terhadap harga tanah, harga rumah di sekitarnya, harga properti di sekitarnya, itu bisa menjadi indikator willingness to pay seseorang terhadap manfaat yang diberikan oleh taman tadi. Ini contohnya seperti ini. Nah, contoh-contoh yang lain misalnya menggunakan travel cost approach. Jadi kita ketahui berapa biaya yang orang keluarkan untuk berkunjung ke sana. Ya tentu aja, misalnya kalau di stan tuh kalian biasanya jalan-jalan kemana ya? Tapi yang gratisan. Misalnya mungkin kalian anggap aja. Kalian pagi-pagi, minggu pagi suka lari-lari di Monas. Masuk Monas gratis ya. Nah, ya gratis ya. Yang serupa Monas kan nggak ada di Indonesia gitu. Ya mungkin alun-alun Yogyakarta bisa disamakan, saya kurang paham. Tapi kita asumsikan aja alun-alun Jogja juga nggak berbayar ya. Jadi yang setara tapi berbayar gitu. Nggak ada kayaknya yang setara dengan Monas begitu, yang berbayar. Ya maka salah satunya adalah travel cost. Kalian jauh-jauh ke Monas, minggu pagi lari-lari, keluar bensin, keluar waktu, ya berarti pasti manfaat yang kalian peroleh dari Monasnya ini bisa jadi ya minimal sama atau lebih gitu. Kalau nggak, ngapain kalian rela mengeluarkan uang dan waktu untuk ke sana. Nah, sehingga biaya bensin yang kalian keluarkan itu masuk dalam travel cost approach. Nah, komponen dari travel cost approach itu ada dua, yaitu biaya moneter secara langsung, ya itu tadi bensin, mungkin parkir. Kalian bersedia bayar parkir, berapa parkirnya? Anggap aja 3.000 per jam gitu. Ya, karena manfaatnya setara gitu. Dan juga value of time ya. Jadi opportunity cost yang hilang, jadi ibaratnya kayak jumlah jam kalian yang harusnya bisa kalian manfaatkan untuk aktivitas lain, kalian habiskan untuk naik motor ke Monas. Jadi PP misalnya sekali jalan 45 menit, PP 1,5 jam. Ya 1,5 jam kan lumayan ya. Kenapa kalian nggak lari di depan rumah? Kenapa kok kalian rela naik motor gitu ke Monas gitu, 1,5 jam PP gitu? Ada manfaat di sana. Cara memperolehnya, prosedurnya kita salah satunya adalah melakukan survei, dan ini yang paling sering kita lakukan. Jadi kalian datang, kalian lakukan survei kepada para pengunjung, penuhi asumsi random sample. Jadi kalian ngasih sampelnya juga random gitu. Jangan
Saya cuma mau sama orang-orang yang kelihatan rapi gitu. Kalau yang nggak rapi takut. Nah itu asumsi random sample tidak terpenuhi. Random sample ini, asumsi sampel yang dilakukan secara random itu sangat penting, karena kalau kalian langgar, maka sampel kalian tidak akan bisa mewakili populasi. Nah, dalam kuesioner ini kalian masukkan biaya travelnya, karakteristik demografinya seperti pendapatan, pendidikan, usia, pekerjaan, asal, rumahnya di kecamatan mana misalnya, dari kota mana. Nah, untuk memperoleh itu nanti kita pakai untuk membuat demand curve untuk recreational sites. Bikin demand curve-nya nggak kita bahas di sini, dan kayaknya kalian mungkin nggak akan dapat ya. Kalian kan sudah kelas 5 ya, jadi nggak mungkin kalian dapat penilaian sumber daya alam 2. Bismillah. Kayaknya KTTA kalian juga nggak ada penilaian sumber daya alam. Tapi nanti bisa kalian pelajari sendiri. Nah, kemudian ada juga teknik non-market ya. Kalau tadi kan tekniknya adalah market, tapi nggak langsung. Ada harga pasarnya, tapi harga pasar barang komplement. Ya. Kalau direct price, harga langsung. Yang sejenis kalian pasang. Indirect market price, barang komplementer kalian pasang. Nah, yang ini nggak ada harga pasar, yang kalian murni wawancara, yaitu yang ini adalah contingent valuation ya. Jadi kalian melakukan survei, dari survei ini kalian berusaha mengetahui willingness to pay dia berapa gitu, supaya kalian tahu ya. Intinya kalian mau melakukan survei, kalian ingin memperoleh willingness to pay mereka, tapi secara hipotetis gitu. Kalau market kan kelihatan ini sudah real dia mau bayar, kalau ini hipotetis. Jadi misalnya kalian mau tahu willingness to pay seseorang atas udara yang bersih, pengalaman memancing, rekreasi, dan lain-lain. Pertama, langkah-langkahnya ini sebenarnya juga adanya di, mungkin tadi saya sudah sebut ya, penilaian ekonomi. Contingent valuation ini ada di penilaian sumber daya alam 2. Kalian kayaknya nggak akan dapat detailnya di sana. Ini nggak bisa diajarkan cuman dalam tempo satu pertemuan. Jadi ya saya kasih step ringkasnya ya. Jadi kurang lebih kalian identifikasi dan deskripsikan kualitas lingkungan yang kalian mau evaluasi itu seperti apa gitu. Yang disebut lestari itu seperti apa? Apakah misalnya kalian ingin badak bercula satunya mencapai jumlah sekian? Apakah kalian ingin udara yang bersihnya itu benar-benar bebas polusi, atau mungkin ya ada emisi tapi rentang berapa begitu. Kemudian kalian identifikasi responden kalian tuh yang kalian sasar yang mau seperti apa gitu. Jadi ibaratnya, karena willingness to pay itu kan juga dipengaruhi oleh daya beli. Jadi kalian juga identifikasi survei ini nih, yang kita sasar ini yang responden mana. Misalnya ya bisa dari segi usia, bisa dari segi lokasi. Oh, kita mau mengetahui udara yang bersih menurut orang Jakarta. Atau valuasi kebakaran hutan di Kalimantan menurut orang di Jakarta. Atau menurut orang Kalimantannya sendiri. Orang Kalimantannya yang mana? Yang Palangkaraya kah? Yang Tarakan? Ataukah yang Banjarmasin? Bagaimana dengan kebakaran hutan menurut orang Batam? Menurut orang Singapura seperti apa? Nah itu, jadi kalian identifikasi, karena valuasi sumber daya alam itu tergantung pada orangnya. Tiap orang punya penilaian yang berbeda-beda. Tiap kelompok punya penilaian yang berbeda-beda terhadap sumber daya alam tadi. Nah, kemudian kalian desain kuesionernya.
Kemudian ya kalian lakukan kuesioner tadi gitu. Kalian analisa dan diagregate atau diakumulasi, diagregasi ya. Eh, sehingga survei-survei individu ini kalian kumpulkan, kalian agregatkan sehingga kalian bisa mengestimasi berdasarkan kelompok studi ini nilai sumber daya alam ini itu sekian gitu. Jadi menurut kebakaran hutan di Kalimantan, menurut orang Kalimantan sendiri seperti ini, menurut orang Banjarmasin segini, menurut orang Palangkaraya segini, menurut orang Jakarta segini, menurut orang Batam segini, begitu. Nah, kalian ketahui grup ini valuasinya gimana gitu. Tujuan kalian adalah untuk mengetahui maksimum willingness to pay kelompok tersebut. Ini beberapa contoh pertanyaan ya. Misalnya, kamu pernah nggak mendengar program pemulihan ikan paus di Indonesia misalnya? Pernah nggak membuat donasi untuk manajemen untuk program-program konservasi lingkungan gitu? Kalian pernah nggak sih melakukan donasi? Karena kan kalau donasi itu murni udah jelas dia bayar kan gitu. Misalnya belum, terus misalnya ditanya kalau misalnya ada organisasi yang ini, siapa tahu kan mereka nggak tahu kalau ada organisasi yang melestarikan ikan paus misalnya, maka kalau dibentuk kalian mau bayar nggak donasinya, maksimum berapa gitu. Tanyakan juga usianya, kemudian profil marginal propensity to consume-nya. Jadi misalnya berapa uang yang kamu keluarkan untuk entertainment tiap bulan gitu, penghasilan bulanan berapa, dan lain-lain. Nah, kita lanjut ke pasif atau non-use benefit ya. Jadi ini adalah benefit dari pelestarian sumber daya alam, meskipun mereka mungkin nggak pernah mau memanfaatkan gitu. Nah, salah satu contohnya adalah kalau kalian nyumbang ke kayak WWF, World Wildlife Fund, untuk program-program WWF, kan kalian mungkin nggak akan datang berkunjung ke sana gitu. Nah, itu bisa menjadi indikator willingness to pay kalian. Nah, kita sekarang ini ya kembali ketika kita menganalisis proyek-proyek pemeliharaan lingkungan, kan kalian harus mengukur cost ya selain benefit. Tadi kan kita mengukur benefit. Ya, dari tadi kita ngomongin benefit, sekarang kita ngomongin cost-nya. Valuasi bukan hanya benefit tapi juga cost-nya. Nah, dalam valuasi cost ini kalian harus ingat bahwa cost ini bukan hanya cost yang kita keluarkan tapi juga opportunity cost. Opportunity cost adalah manfaat opportunity cost adalah nilai manfaat yang seharusnya bisa kita peroleh kalau kita memilih alternatif kebijakan kedua yang terbaik. Jadi kalian misalnya punya 5 alternatif kebijakan. Kebijakan A yang kalian ambil. Nah, kebijakan nomor 2 yang paling besar memberikan benefit adalah kebijakan D. Nah, maka ketika kalian mengambil kebijakan A, kalian akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh benefit yang D. Maka opportunity cost kalian adalah sebesar benefit yang kalian lewatkan gara-gara nggak ngambil D. Jadi sama-sama misalnya malam ini kalian punya 2 opsi, belajar atau nonton Netflix. Kalau belajar mungkin bisa dapat nilai A, tapi hidup kurang berwarna. Nah, kalau nonton Netflix
hidup terasa berwarna seperti warna layar handphone kalian. Tapi dapat nilai B gitu. Nah, maka opportunity cost dari nonton Netflix adalah kalian melewatkan kesempatan untuk dapat nilai A. Bisa juga selisih antara nilai A dengan nilai B berapa, maka itu opportunity cost-nya. Karena kan kalian masih dapat nilai B, ya kan? Berarti benefit dari nilai ini kan adalah A minus B-nya. Kalau kalian belajar dapat nilai A, tapi hidup kalian nggak berwarna, karena nilai kalian ditulis pakai tinta hitam, gitu, nggak pakai tinta merah. Nah ini opportunity cost adalah ibaratnya nilai benefit dari the next best alternate project gitu. Nah, termasuk dalam cost adalah social cost, bisa private cost, bisa external cost gitu. Social cost juga diperhitungkan. Nah, beberapa cost ini, kalau yang pertama kan cost of physical facilities ya, biaya bangun fasilitasnya, itu sudah jelas gitu. Udah gampang lah ya. Biaya konstruksi dan lain-lain dapatnya dari data keuangan. Kemudian ada juga cost of public regulation. Jadi biaya karena yang diakibatkan dari keluarnya regulasi publik tadi. Bisa jadi misalnya keuntungan perusahaan gara-gara aturan impor, biaya impor, maka biaya produksi jadi semakin mahal. Biaya produksi semakin mahal, pembeli semakin sedikit, maka terjadi penurunan keuntungan perusahaan sekian. Nah, jadi kalian perlu tahu misalnya pergeseran marginal cost atau kurva supply karena ada regulasi. Nah, caranya misalnya salah satunya adalah melakukan survei. Jadi kalian ngirim kuesioner ke berbagai perusahaan, tapi memang pertanyaannya apakah mereka mau menjawab atau tidak. Kalian ngirim satu survei, mungkin yang jawab 40, yang kedua yang jawab jujur atau enggak. Nah, ini memang seperti itu kesulitannya. Dan perusahaan memang ya rata-rata takut ya kalau jujur ya, nanti kalau ketahuan kan pajaknya kan gede gitu. Nah, ini adalah contoh ya cost of public regulation. Jadi tadinya di S1, kemudian gara-gara ada regulasi bergeser ke S2. Nah, kalau seandainya outputnya tetap di Q1, maka cost perusahaan ini akan naik menjadi B, E, dan D. Nah, berarti kan harga pasarnya kan D ya. D itu karena dia flat, maka itu harga pasarnya. Kalau dia jual di S2, maka di wilayah D itu dia menjual dengan harga, jadi ongkos produksinya lebih besar daripada yang dia terima, sehingga kemudian dia menurunkan produksinya dari Q1 dan ke Q2, sehingga akhirnya cost of public regulation-nya adalah sekarang menjadi B. Jadi kalau tidak ada perubahan output, maka cost of public regulation-nya adalah B, E, dan D. Tapi kalau di jangka panjang dia akan bergeser ke Q2, sehingga cost of public regulation-nya menjadi B. Nah, ini juga contoh yang lain ya. Ini yang mengakibatkan kenaikan harga. Kalau tadi kan karena flat, harganya nggak berubah, kuantitinya aja yang menurun. Tapi ada juga situasi di mana harga bisa berubah ketika kurva demand-nya nggak flat, tapi slope begitu ya, miring begitu.
Jadi S1-nya tadinya harganya kuantitinya di Q1 dan P1. Kemudian karena ada kebijakan bergeser ke S2. Kalau dia paksakan kuantitinya di Q1, maka dari sudut pandang konsumen ya. Ini dari sudut pandang konsumen ya. Nah, kalau konsumen tetap konsum di Q1, maka loss dari consumer surplus adalah B, E, dan F. Nah, kenapa di F itu menjadi ibaratnya, kenapa F itu juga ikut menjadi loss? Karena kalau kalian lihat, kurvanya kan D, sementara harganya kan di P2 ya. Nah, di posisi Q1 itu, sepanjang daerah F, itu si konsumen membayar lebih besar daripada willingness to pay-nya. Padahal kan consumer surplus itu justru kalau dia bayar lebih tinggi daripada willingness to pay-nya lebih tinggi daripada yang dia bayar. Maka consumer loss-nya adalah BEF. Tadinya dia bisa menikmati ABE, sekarang dia cuma menikmati A saja. BE-nya hilang, dia masih nombokin di F. Jadi nanti A di minus F. Consumer loss-nya BEF ya. Nah, kalau kemudian si konsumen ini tobat begitu, wah nggak bisa begini juga gitu. Kok bayar mahal sekali ya. Maka kemudian dia akan mengurangi konsumsinya ke Q2 sehingga consumer surplus dia adalah A, dan dia kehilangan output sebesar B plus E gitu. Harusnya tanpa kebijakan dia bisa menikmati ABE, gara-gara ada kebijakan dia cuma menikmati A, sehingga dia kehilangan B plus E. Sedikit koreksi di sini, berarti di sini produsennya tadinya menikmati produser surplus ABE, sekarang cuma menikmati A, setelah bergeser output cuma menikmati A, maka loss-nya adalah B plus E. Ini koreksi ya. Oke, begitu aja pembahasan hari ini. Kita lanjut ke Google Classroom. Kita bergeser ke sana. Selamat siang.